Bram, sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini, dan kali ini aku bakal ngebahas ya salah satu case yang itu udah 46 tahun itu nggak terpecahkan ya. Ini adalah sebuah case pembunuhan yang terjadi di Geylang Baharu, itu salah satu wilayah di Singapura ya, dimana ini itu sayangnya menimpa 4 orang anak ya dari keluarga Ten. Jadi ini ceritanya anak-anak ini harus meninggal itu jadi korban pembunuhan ya, itu di flat mereka ya, dan ini korbannya itu bisa dibilang ya dalam kondisi yang mengenaskan, dan itu jasadnya itu mohon maaf itu ditumpuk satu sama lainnya, dan korbannya ini sendiri itu berusia dari 5 sampai 10 tahun nih Beb. Dan gimana cerita lengkapnya, ya udah nggak usah pakai babi bu lagi, langsung aja kita ke ceritanya nih Beb. Sebelum kita ini ke kronologisnya nih Beb ya, kita kenalan dulu sama keluarganya si Tan nih. BTW dia ini ya dari kepala keluarganya tuh atau si ayahnya itu bernama Tan Quen Chai yang itu berusia 38 tahun. Terus ada ibunya Lim Mei ya, Lim Mei Ying ya, itu usianya 30 tahun. Dan mereka memiliki 4 orang anak, di mana anak pertama mereka bernama Tan Kok Peng ya, itu usianya 10 tahun. Terus anak kedua mereka Tan Kok Hin ya, itu usianya 8 tahun. Dan anak ketiga mereka Tan Kok Sun ya, itu 6 tahun. Dan yang terakhir ya, satu-satunya anak perempuan yang ada di keluarga tersebut ya, itu bernama Tan Chin Ni nih, yang berusia 5 tahun nih Bel. Nah, jadi itu semua anggota dari keluarga si Tan nih Bel. Jadi ceritanya ini keluarga ya, bisa dibilang keluarga yang harmonis. Ini keluarga tinggal ya di sebuah flat ya, itu di daerah Gelan Baharu, itu di blok 58 nih. Nah, ini keluarga juga mempunyai sebuah usaha gitu ya, usaha minibus gitu. Nah, ini usaha bergerak di mana mereka ini kayak bus itu ngantar jemput kayak siswa-siswi yang ada di sana gitu. Jadi nih Bel, ceritanya ketiga anak lelaki mereka itu sekolah di SD yang sama gitu ya. Jadi itu di sekolah yang sama gitu. Beda sama anak perempuannya yang masih kecil gitu. Itu masih TK gitu. Dan ini anak-anaknya itu dikenal sebagai anak yang pinter-pinter gitu ya. Belum lagi ini keluarga Stan itu ya, sekeluarga Ten itu dikenal sama tetangga-tetangganya itu sebagai keluarga yang baik gitu, ramah gitu sama tetangga-tetangganya. Jadi bisa dibilang ya kalau dari segi profil dan hidup sehari-hari gitu ya, ini keluarga gitu jauh dari yang namanya masalah ya. Tetapi di suatu hari ya, itu keluarga Tan itu harus menerima kenyataan pahit, karena itu anak-anak mereka ditemukan menjadi korban pembunuhan di flat mereka. Oke deh Fem, ya itu dari profil dari keluarga si Ten dan keseharian dari keluarganya si Ten gitu. Dan sekarang waktunya kamu buat ya nih Fem ya, waktunya buat kamu untuk mainkan imajinasi kamu dan buang jauh-jauh logika kamu, karena kayaknya logika kamu nggak bakal main di sini Fem. Soalnya ini kasus yang 46 tahun itu nggak terpecahkan nih Fem. Untuk kronologis kejadiannya nih Fem ya, jadi ceritanya di tanggal 6 Januari 1979, itu pasangan suami istri Stan ya, si Ten itu berangkat pukul 6.35 nih Beb. Mereka sama-sama pergi mengoperasikan ya usaha mereka, bus untuk antar jemput kayak antar para siswa gitu, siswa dan siswi ke sekolah mereka. Nah, jadi mereka ini berangkat duluan gitu, dan kondisi anak-anaknya itu masih pada tidur. Nah, ya udah deh. Waktu berlalu ya, jadi di jam 7:10, nah ibunya Lime itu nelpon gitu ke rumah. Nah, tujuannya ibunya itu nelpon untuk membangunkan anak-anak mereka biar anak-anak ini bisa pergi sekolah atau siap-siap buat berangkat ke sekolah. Tetapi pas ditelepon-telepon gitu ya, itu nggak ada tanggapannya gitu, nggak ada yang menjawab teleponnya. Ya udah deh, yang namanya mungkin anak-anak gitu ya masih tidur gitu, ya udah mereka ini atau si ibunya akhirnya memutuskan untuk nelpon tetangga mereka, minta tolong gitu untuk ngebangunin anak-anak mereka biar siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Ya udah deh, tetangganya itu ya seperti biasa mungkin ya nggak ada pikiran macam-macam, pokoknya nggak ada yang aneh-aneh gitu, nggak ada feeling aneh-aneh. Ya udah datang deh ke rumah itu, terus nih diketok sekali dua kali kok nggak ada jawaban. Ya akhirnya ya ini tetangga ini udah berusaha gitu ya untuk ngetok pintunya, tetapi nggak ada jawaban dari rumah keluarga si Ten gitu.
Ya udah nih Bem, singkat ceritanya nih Bem ya akhirnya ya pasangan suami istri ini memutuskan untuk pulang ke rumah itu jam 10 pagi gitu Bem. Pas udah jam 10 ya udah deh mereka akhirnya kembali gitu ke rumah gitu Bem ya. Di mana nih ya pas sampai di rumah ya namanya kalau ada anak-anak gitu ya pasti rame gitu. Nah, pas sampai ke rumah kok sepi-sepi aja gitu pas si suami istrinya masuk gitu ya. Ini kok keadaan rumah tuh sepi-sepi banget nih Bem ya. Terus nih akhirnya ya si ibu ngelihat kondisi rumah yang sepi, akhirnya memutuskan untuk pergi ke kamar anak-anak ini. Pas dibuka kamar anak-anak gitu, nah ini juga masih sepi-sepinya nggak ada nih. Anak-anak mereka tuh nggak ada di kamar-kamar mereka nih. Dan ya udah deh, akhirnya si ibu mau coba ngecek ke kamar mandi dan di sini nih, Fir. Akhirnya si ibu ini mendapatkan hal yang itu sangat menyedihkan dan mengejutkan di mana dia harus melihat gitu ya anaknya itu dalam kondisi yang udah berlumuran darah dan itu kondisinya itu ditumpuk ya di mana kondisinya itu bisa dibilang ya untuk yang namanya anak-anak itu mengenaskan di mana itu kepala mereka itu berlumuran darah karena luka sayatan dari si pelaku nih Bem. Terus ya kalau diperhatikan kondisinya itu anak-anak ini atau jasad anak-anak korban itu masih dalam kondisi memakai baju kayak baju baju kutang gitu nih Beb ya sama celana dalam gitu nih Beb. Dan ini yang paling menyedihkan nih Beb ya. Itu dari segi korbannya atau jasadnya si kakak yang paling tua nih ya, si Tankok nih ya. Itu lengan kanannya itu hampir putus nih Beb. Terus ya kalau anak yang paling kecil ya itu sayatan di wajahnya itu benar-benar aduh kasihan banget pokoknya nih Feb ya. Dimana nih ya dari hasil penyelidikan ya itu nih Feb ya ini ditemukan bahwa ini korban-korban ini ya anak-anak ini itu mendapatkan 20 luka sayatan dari ya pokoknya kayak hampir sekujur tubuh nih Feb ya di badan mereka di kepala mereka pokoknya totalnya itu ada 20 sayatan dan kalau dilihat ya dari profil sebelumnya ini kan keluarga harmonis ya. Dan BTW kayaknya nggak ada bersinggungan sama hal-hal yang lain tetapi kalau kita lihat dari ini ya kejadiannya ya yang menimpa anak-anak mereka ini kayak orang yang melakukannya ini pasti kayak dendam bener kayak gitu. Investigasi pun berlanjut, event ya. Jadi ceritanya pihak kepolisian itu melakukan investigasi di flat tersebut atau di rumah tersebut. Dan itu pihak kepolisian agak kesulitan gitu untuk menemukan barang-barang bukti karena itu di wastafel cuma ditemukan sedikit bercak darah. Dan di rumah itu nih ya ceritanya agak ya bisa dibilang ya susah gitu nemuin barang-barang bukti karena kayaknya nih ya itu para pelaku sudah mempersiapkan semua dan sudah membersihkan semua alat-alat bukti gitu. Kayak aku bilang tadi ya bercak darah yang ada di wastafel kayaknya para penjahat ini sudah membersihkan semuanya nih Ver. Nah ceritanya nih itu rumah atau di itu flat ya itu juga tidak ditemukan ya ada bekas pemaksaan atau pengerusakan yang ya kayak mungkin kayak ada perampok gitu masuk enggak gitu karena semua barang-barang yang ada di flat itu dikabarkan nggak ada yang hilang gitu. Dan belum lagi nih Ver ya itu alat untuk mohon maaf ya untuk melakukan tindak kejahatan tersebut atau menghabisi nyawa para korbannya seperti belati ataupun golok itu nggak pernah ditemukan nih. Dan diyakini kalau alat-alat tersebut itu malahan berasal dari rumah atau dari flat tersebut karena ditemukan kalau di rumah itu juga ada golok sama belati gitu Bem. Dan di sini nih ya yang agak pastinya menyedihkan ya. Dimana ya dari hasil investigasi itu ditemukan kalau anak tertua mereka itu si Tankok ini itu mencoba untuk melakukan perlawanan karena dari jasad korban itu ditemukan ya dari genggaman tangannya itu ditemukan beberapa helai rambut yang menandakan bahwa ini kayaknya terjadi kayak ada sebuah perlawanan yang dilakukan oleh sang kakak. Nah, jadi nih Bem, kesimpulannya dari hasil investigasinya pihak kepolisian itu menyimpulkan bahwa ini para pelaku sudah merencanakannya secara matang karena ya itu di TKP tidak ada tertinggal barang bukti sedikit pun. Jadi semua itu sudah dipersiapkan. Belum lagi ya kalau kita perhatikan gini Bem ya, itu para pelaku kayaknya udah hafal atau udah tahu tentang seluk-beluk keluarganya si Tan nih. Karena mereka melakukan aksinya itu kan pas ayah sama ibunya atau kepala keluarganya ya itu pokoknya ceritanya pas keluarganya itu ayah ibunya tuh pergi kerja gitu nih Bem. Jadi ya
udah jelas gitu kayaknya ini pelakunya tuh udah kenal betul gitu sama seluk-beluk keluarganya si Tan gitu. Dan pada akhirnya nih Bam ya, keempat anak ya dari keluarga yang jadi korban ini ya, keluarga si Tan ini, itu dimakamkan di tanggal 7 Januari 1979 ya, itu di sebuah pemakaman yang bernama Chow Chu Kang gitu. Dan di pemakaman mereka juga itu ya, itu biasanya diselipkan atau ya juga ditaruh gitu barang-barang kesayangan dari para korban gitu. Lanjut VM, untuk menyelesaikan kasus ini ya, itu pihak kepolisian sampai ya menginterogasi lebih dari 100 orang. Jadi ceritanya itu ya, orang-orang yang dianggap ya berkaitan atau berhubungan gitu sama kasus ini tuh semua diinterogasi, dari tetangganya gitu sampai orang tuanya sendiri itu ya. Itu pasangan suami istri Sitan itu juga ikut diinterogasi ya. Dan juga nih mereka-mereka yang dicurigai gitu ya, ini berkaitan atau ada hubungannya gitu sama keluarga ini juga, itu ikut diinterogasi gitu kan. Tapi ya sayangnya ya dari hasil semua ini itu nggak ada sebuah ya itu gimana informasi yang bisa benar-benar mengarah ke kasus ini gitu, yang pada akhirnya itu pihak kepolisian juga pada mereka-mereka yang udah dicurigai gitu dan udah ditangkap akhirnya juga melepaskan mereka-mereka yang memang udah kayaknya nih memang nggak berkaitan gitu sama kasus ini nih Bem. Singkat cerita nih Bem ya, setelah 2 minggu ya kasus ini terjadi gitu ya, itu pas perayaan Imlek gitu ya, ini pasangan Tan mendapatkan kartu ucapan gitu. Nah di kartu ucapan ini ada yang aneh nih Bem, di mana ya di kartu tersebut ya, itu ditujukan kepada Ah Eng sama Ah Chai. Nah, ini merupakan ya nama pendek dari pasangan Tan tersebut. Nah, kalau dilihat dari itu berarti nih ya, ini yang ngirimnya itu orang-orang terdekat gitu karena tahu gitu atau kenal betul sama pasangan ini. Dan yang lebih mirisnya nih Bem ya, di situ ya dalam kartu ucapan itu kayak ya ada gambar anak-anak lagi bermain, terus ada sebuah kata-kata yang bertuliskan gini, sekarang kamu nggak bisa memiliki anak lagi, hahaha. Nah ini berarti ya bisa dibilang ini kayak yang ngirim tuh si pelaku gitu. Nah dari situ nih Bem ya, itu pihak kepolisian dapat menyimpulkan bahwa ini semua terjadi ya di mana si Limei itu posisinya dia itu udah kayak si pelaku udah tahu gitu kalau si Limei ini nggak bisa punya anak lagi setelah anak terakhir mereka karena dia sudah disterilkan gitu. Jadi pihak kepolisian menyimpulkan kalau si pelaku ini tahu betul gitu seluk-beluk keluarganya gitu. Kayak yang aku bilang tadi ya, ini juga dari bahasanya pihak kepolisian menyimpulkan bahwa ini pelaku gitu, motifnya itu berarti memang kayak dendam betul gitu sama keluarga ini. Tetapi ini ya si pasangan suami istri ini mengatakan bahwa mereka tuh sebenarnya juga nggak ngerasa punya musuh atau kayak ya punya orang yang bermasalah sama mereka, sehingga kejadian ini bisa terjadi gitu. Walaupun ada kayak ya seperti aku bilang tadi ya, ada surat ucapan gitu yang bernada memang itu kesannya si pelaku dan benar-benar kesel atau dendam gitu sama pasangan ini gitu Ben. Jadi nih Bim ya, pada akhirnya ya, ada seorang supir taksi yang memberikan kesaksian tentang kasus tersebut nih. Di mana supir taksi itu ya, itu di hari kejadian ya sekitar jam 8 pagi itu dia menerima atau mendapatkan penumpang gitu sekitar jam 8 pagi dengan ciri-ciri ya. Itu penumpang itu ada bercak darah di lengan bajunya gitu. Belum lagi ini penumpang itu kayak bawa pisau. Nah, mendengarkan hal tersebut ya, itu pihak keluarga atau si suaminya si Tan, keluarga si Tan ini itu menduga bahwa dari ciri-cirinya yang digambarkan oleh supir taksi ini kayaknya itu tetangga mereka yang sering gitu main ke rumah mereka buat nelpon gitu. Nah, si tetangga mereka ini dikenal atau dipanggilnya itu biasanya dengan paman gitu. Nah, akhirnya ya itu paman dihadapkan sama si supir taksi dan pas dihadapkan, iya gitu kata supir taksi ini orangnya gitu. Dan akhirnya pihak kepolisian pun menangkap si paman tersebut nih ya, panggilannya si paman gitu ya. Dan pas udah 2 minggu berlalu ya, akhirnya pihak kepolisian tuh melepaskan si paman karena itu nggak ada bukti-bukti yang mengarahkan atau yang menjuruskan bahwa si paman ini pelakunya gitu. Nah, ini sih Bem ya, terlepas dari ini semua ya, kalau kita dengar dari ceritanya itu, ini memang ya itu arahnya tuh ke si paman ini gitu. Tetapi motifnya apa gitu ya? Ini banyak deh yang spekulasi-spekulasi yang bermunculan nih. Nah, kalau setahu kamu nih ya, itu kira-kira motif lainnya tuh apa gitu ya?
Dan ya udah nih Beb ya, karena kasus tersebut ya, pasangan suami istri ini akhirnya memutuskan untuk menutup usaha minibus mereka dan mereka memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan yang memproduksi PPC nih Beb. Dan si Leme sendiri ya, sang istri akhirnya memutuskan untuk ya operasi gitu untuk tidak mensterilkan lagi kayak gitu ya. Tujuannya sih biar dia punya anak lagi dan ya akhirnya di tahun 1983 si Leme akhirnya mempunyai anak lagi nih, anak laki-laki nih Beb ceritanya. Dan ya udah deh, akhir dari cerita ini di mana nih Bem ya? Ini kasus nggak terpecahkan nih Bem. Dan ini kasus menjadi salah satu kasus yang dicap sebagai kasus paling tidak manusiawi di Singapura nih Bem. Oke deh Bem, itu dia dari atau cerita dari sebuah case yang nggak terpecahkan nih Bem ya. Tapi satu hal nih Bem, yang menurut aku nih ya, yang bisa kita ambil pelajaran dari sebuah case ini di mana ada baiknya ya itu bisa dibilang ya Singapura itu wilayah maju atau kota maju gitu ya. Apapun ceritanya itu jangan kita ninggalin yang namanya anak-anak itu sendirian gitu di rumah. Nah itu nih Bel. Dan kalau menurut kamu nih ya, ada hal lain nggak sih dari kasus ini yang bisa kamu bahas atau yang bisa kamu ambil gitu? Coba deh kamu komen di bawah nih Bel ya. Dan Ben, apa aku ucapin ya aku minta maaf ya kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya ya. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya di Aji Fam, because you my family, I call you my fam. Bye-bye.